Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ekonomika. Pada video sebelumnya, kita sudah bahas dua strategi yang dilakukan oleh Cina yang dilakukan terhadap Amerika Serikat dalam rangka mengurangi dominasi Amerika Serikat di dalam dunia global. Nah, pada kesempatan ini, dalam buku Plan Red, China's Project to Destroy America yang ditulis oleh Gordon J. Chang menjelaskan dua strategi yang dilakukan oleh Cina untuk mengurangi dominasi Amerika di dunia global. Di dalam bagian dari buku ini, Chang menjelaskan bahwa Cina menggunakan strategi ekonomi dan teknologi untuk melemahkan dominasi Amerika Serikat di panggung global. Perang ini tidak hanya dilakukan melalui konfrontasi militer, tetapi melalui penguasaan teknologi dan industri strategis meliputi perdagangan global dan dominasi teknologi. Pada video berikutnya ini, saya akan menguraikan beberapa strategi yang dilakukan oleh Cina untuk mengurangi dominasi Amerika Serikat di dunia global. Adapun strategi yang dilakukan oleh Cina dalam mendominasi dunia yaitu dengan menguasai industri-industri strategis. Cina berupaya mengendalikan sektor-sektor industri penting agar dunia, termasuk Amerika, menjadi lebih tergantung kepada Beijing. Salah satunya yaitu yang menghasilkan semikonduktor dan chip AI. Cina ingin mendominasi industri semikonduktor yang sangat penting untuk ekonomi digital dan militer modern. Huawei dan SMIC atau Semiconductor Manufacturing International Corporation diduga menerima dukungan besar dari pemerintah Cina untuk mengejar ketertinggalan dari Amerika Serikat. Beijing berusaha mencuri teknologi chip dari Amerika Serikat melalui spionase industri dan perekrutan ilmuwan dari Silicon Valley. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Cina untuk mengurangi dominasi Amerika Serikat di dunia global yaitu dengan mendominasi industri teknologi. Dalam melakukan dominasi ini, Cina berusaha menguasai semikonduktor dan chip AI. Untuk mewujudkan ambisi Cina dalam mengendalikan industri strategis di tingkat global, Cina juga melakukan kendali atas bahan baku langka atau rare earth element. Saat ini, Cina masih menjadi produsen terbesar logam tanah jarang atau rare earth yang diperlukan untuk pembuatan teknologi canggih seperti chip komputer, kendaraan listrik, dalam melakukan perang teknologi. Tiongkok diduga terlibat di dalam kegiatan spionase cyber dan pencurian teknologi canggih dari perusahaan-perusahaan Amerika. Dengan menguasai teknologi kritis, Tiongkok berupaya mengungguli Amerika Serikat dalam inovasi dan kemampuan militer. Selain itu, investasi Tiongkok dalam infrastruktur teknologi global seperti jaringan 5G dianggap sebagai upaya untuk memperluas pengaruh dan kontrolnya di dunia. Dengan mengontrol pasokan ini, Cina bisa menekan Amerika dengan membatasi ekspor RII kapan saja diperlukan. Selain melakukan penguasaan industri strategis, Cina juga berupaya untuk dominan di bidang ekonomi, khususnya di bidang perdagangan. Nah, apa yang dilakukan Cina untuk dominan di dalam perdagangan global? Salah satu yang dilakukan yaitu dengan melakukan manipulasi perdagangan global. Di dalam melakukan manipulasi perdagangan global ini, Cina melakukan perang dagang dan praktik dumping. Kemudian Cina juga memanipulasi mata uang, kemudian melakukan pencurian kekayaan intelektual dan spionase ekonomi, bagian dari rencana komprehensif Tiongkok untuk melemahkan Amerika Serikat dari dalam, dengan memanfaatkan setiap titik kontak
dalam masyarakat Amerika untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi penguasaan industri strategis untuk mendominasi industri-industri teknologi serta kendali atas semikonduktor dan chip AI merupakan bagian dari upaya negara untuk memperoleh keunggulan ekonomi, militer, dan geopolitik. Tiongkok dan Amerika Serikat saat ini bersaing dalam aspek-aspek ini karena dampaknya yang luas terhadap pertumbuhan ekonomi dan supremasi global. Dalam bidang penguasaan industri strategis, sektor yang dianggap penting bagi ketahanan ekonomi dan keamanan nasional suatu negara. Contoh industri ini meliputi energi telekomunikasi, pertahanan, farmasi, manufaktur teknologi tinggi. Tiongkok berusaha menguasai industri-industri strategis melalui kebijakan seperti Made in China 2025 yang menargetkan dominasi global dalam industri bernilai tinggi seperti robotika, bioteknologi, dan kendaraan listrik. Dalam hal perang dagang dan praktik dumping, China seringkali menjual barang dengan harga yang sangat murah. Hal ini dilakukan untuk mematikan industri lokal Amerika Serikat dan membuat negara-negara lain bergantung pada produk China. Misalnya industri baja dan panel surya Amerika Serikat, sekarang ini sudah terkena dampak besar dari praktik dumping yang dilakukan China. Kemudian banyak pabrik di Amerika Serikat tutup karena tidak mampu bersaing dengan harga murah dari produk-produk China. Sedangkan di dalam manipulasi mata uang, China sering melemahkan nilai mata uangnya atau yuan secara artifisial untuk membuat ekspor mereka lebih murah di pasar global. Sementara barang impor dari Amerika Serikat menjadi lebih mahal. Hal ini yang membuat produk Amerika Serikat sulit bersaing di pasar internasional, yang menyebabkan industri manufaktur Amerika menjadi sangat terpukul. Selain itu, dalam hal pencurian kekayaan intelektual dan spionase ekonomi, China seringkali dituduh melakukan pencurian teknologi dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, baik melalui spionase dunia maya yang bertujuan untuk mencuri data dari perusahaan teknologi dan militer Amerika Serikat. Kemudian, China juga melakukan pemaksaan transfer teknologi, di mana perusahaan Amerika Serikat yang ingin beroperasi di China dipaksa untuk membagikan inovasi mereka kepada China. Nah, menurut laporan pencurian kekayaan intelektual oleh China yang telah merugikan ekonomi Amerika Serikat ratusan miliar dolar per tahun. Amerika Serikat berupaya mempertahankan keunggulan di sektor ini dengan membatasi akses Tiongkok terhadap teknologi canggih dan memperkuat produk dalam negeri. Selain itu, China juga sangat berambisi untuk mendominasi industri teknologi. Industri ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, kecerdasan buatan, internet, dan infrastruktur digital. Dominasi dalam sektor ini akan memberikan keuntungan yang besar bagi China dan akan sangat mendukung upaya China untuk menjadi dominan di dalam bidang ekonomi dan militer. Untuk mewujudkan ambisi besar tersebut, Tiongkok berinvestasi besar-besaran di dalam AI, jaringan 5G, dan superkomputer, serta memperluas pengaruhnya melalui perusahaan seperti Huawei, Alibaba, dan Tencent. Sedangkan Amerika Serikat masih memimpin dalam inovasi teknologi, tetapi menghadapi tantangan dari Tiongkok yang mulai mandiri dalam pengembangan teknologi yang canggih. Lalu apa dampak dan konsekuensi bagi Amerika? Tentu saja, industri Amerika Serikat semakin terancam karena banyak sektor kunci sudah dikuasai oleh China. Kemudian ketergantungan terhadap China menjadi semakin besar, terutama ketergantungan terhadap bahan baku teknologi yang penting. Selain itu, Amerika Serikat kehilangan pengaruh di negara-negara berkembang yang kini lebih dekat dengan China. Selain itu,
Cina juga punya ambisi untuk menguasai bidang semikonduktor dan chip AI. Sebab semikonduktor ini merupakan komponen utama dalam perangkat elektronik, termasuk ponsel, komputer, kendaraan listrik, hingga sistem persenjataan yang canggih. Sehingga Tiongkok ingin mengurangi ketergantungan pada chip buatan Amerika Serikat dengan mengembangkan industri semikonduktor domestik. Perusahaan seperti SMIC atau Semiconductor Manufacturing International Corporation berupaya untuk mengejar ketertinggalan dari raksasa Amerika Serikat seperti Intel dan Nvidia. Amerika Serikat dan sekutunya seperti Taiwan, Korea Selatan, Jepang, dan Belanda saat ini masih mendominasi rantai pasok semikonduktor, terutama melalui TSMC dan ASML. Untuk menekan Tiongkok, Amerika Serikat melakukan larangan ekspor chip canggih ke Beijing. Inilah yang menjadi alasan kenapa Cina harus dominan dan harus menguasai semikonduktor dan chip AI ini ke depan. Dengan menguasai industri strategis, kemudian teknologi dan semikonduktor ini, suatu negara dapat mengendalikan ekonomi digital dan memperkuat posisinya dalam persaingan geopolitik. Pertarungan Amerika Serikat dengan Tiongkok dalam bidang ini akan menentukan keseimbangan kekuatan dunia di masa depan. Berkat investasi besar-besaran Beijing. Dengan demikian, perang ekonomi dan teknologi adalah cara Cina untuk melemahkan Amerika tanpa perlu perang militer. Dengan mengendalikan industri strategis, kemudian manipulasi perdagangan global, dan mencuri teknologi Amerika Serikat, Cina mencoba memastikan bahwa ekonomi Amerika terus melemah hingga akhirnya kehilangan dominasi sebagai kekuatan global.